Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wabad, alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat karunia, kekuatan, kesehatan, kesempatan, memberikan kita petunjuk dan taufik sehingga kita masih bisa hadir tadi salat maghrib secara berjamaah, dan kita juga masih bisa tinggal duduk sejenak setelah melaksanakan salat maghrib untuk mengikuti kajian rutin setiap malam Sabtu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada orang-orang yang berjuang untuk mengembalikan kehidupan Islam, perjuangan yang sudah seharusnya kita lakukan bersama. Tentu sebagai seorang muslim, kita ingin kehidupan kita ini diatur dengan aturan yang lahir dari akidah kita, yakni syariat Islam, bukan aturan yang lahir dari selain akidah kita atau tidak berdasarkan pada akidah kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah disampaikan oleh protokol tadi setelah salat maghrib, insyaallah tema kajian kita malam ini adalah hijrah dari sistem sekuler. Ya. Ini istilah ngeri-ngeri juga ya. Sebagian kita tersinggung kalau disebut sekuler, sekalipun faktanya seperti itu ya. Dan sebagian dari kita juga masih enjoy dengan sistem sekuler itu, dan tidak sedikit juga dari kita itu sampai berpikir berpandangan bahwa tidak apa-apa sih, bagus ini ya, ini sudah bagus, tinggal dipoles sedikit ya, sudah bagus nih, tinggal pemimpinnya saja yang bagaimana dipastikan pemimpin itu menjalankan ini sistem ya. Nah, sebagai seorang muslim, mestinya rujukan kita ketika melihat realitas itu dan memberikan penilaian terhadapnya mestinya berdasarkan pandangan agama kita, pandangan Islam. Untuk mengatakan baik dan buruk itu harus standarnya Islam ya. Terpuji tercela juga seperti itu. Nah, ini kaidah ya. Jadi hasan wal qabih, baik dan buruk itu dikembalikan pada syariat ya. Terpuji tercela itu dikembalikan pada syariat. Khair wa syarr, baik dan buruk itu juga dikembalikan pada pandangan syariat.
Karena tidak ada yang bisa mengetahui secara hakiki sesuatu itu baik atau sesuatu itu buruk selain Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan Allah dalam Al-Qur'an ketika berbicara tentang perintah berperang. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah, diwajibkan atas kalian berperang sekalipun perang itu kalian benci, sesuatu yang kalian tidak sukai. Dalam ayat ini dilanjutkan, dan bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Dan Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadinya saya mau mengangkat tema yang lagi aktual sekarang ini, masalah keluarnya Perpres ya beberapa waktu yang lalu ya, soal perpanjangan hak guna usaha tanah atau wilayah terutama di sekitar proyek IKN ya. Ini ada dalam peraturan Presiden percepatan IKN ibu kota Nusantara. Nah, itu diperpanjang ya. Kalau aturan yang lama itu berapa tahun ya? Kalau mengacu pada aturan Belanda itu sampai 75 tahun hak guna usaha atas tanah. Ini lewat Perpres ini ditambah durasinya menjadi 95 tahun dengan opsi setelah itu bisa lagi diperpanjang 95 tahun. Jadi totalnya ada 190 tahun. Ya. Nah ini. Beberapa waktu yang lalu saya baca meme di media sosial itu, ada disebutkan 35 tahun dijajah. 35 tahun dijajah, 79 tahun merdeka, terus 190 tahun tanahnya diambil. Nah itu. Nah ini luar biasa ya. Tetapi karena momen hijrah yang saya kira ini penting untuk kita bahas, dan dari situ kita tentu saja seharusnya mengaktualisasikan nilai-nilai hijrah itu dalam realitas kehidupan keseharian kita saat ini. Sekalipun kalau hitungan hijriah ya, itu peristiwa hijrah itu sudah terjadi 1446 tahun yang lalu. Jadi kalau mau menghitung kapan berapa tahun Nabi sudah hijrah, itu gampang sih. Tinggal dilihat saja tahun berapa ya. Karena perhitungan tahun satu itu dalam kalender Islam didasarkan pada tahun hijrahnya Nabi. Tahun hijrahnya Nabi itu tahun 1. Makanya disebut hijriah, karena dikaitkan dengan peristiwa hijrahnya Nabi. Sudah 1446 tahun yang lalu Nabi hijrah, tetapi nilai-nilai dari hijrah itu masih bisa kita aktualisasikan saat ini. Seperti apa aktualisasinya? Nanti kita akan bahas. Sebelum sampai ke sana, tentu yang pertama yang harus kita pahami adalah terkait dengan istilah hijrah itu sendiri. Ya. Terkait dengan istilah hijrah, secara bahasa hijrah itu artinya berpindah. Al-intiqal min makanin ila makanin. Ya.
berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau berpindah dari satu keadaan pada keadaan yang lain. Itu secara bahasa. Secara lebih umum, hijrah itu mencakup makna berpindah, meninggalkan, menjauh, dan berubah. Itu cakupan makna dari hijrah. Dan proses berpindah itu atau sebab orang berpindah itu karena ada sesuatu yang buruk, ada sesuatu yang tidak disukai pada tempat sebelumnya, dia berhijrah, meninggalkan atau keluar dari tempat itu. Jadi yang mendorongnya dia berpindah itu karena keadaan yang kurang baik atau tidak sesuai dengan harapan, ya. Dia berpindah ke tempat yang lain. Nah, sementara secara syar'i, ini karena kata hijrah ini disebutkan dalam beberapa ayat, dan itu mencakup hukum karena sifatnya perintah. Ada pujian dan ada perintah, ya. Bahkan ada ancaman ketika hijrah itu tidak dilakukan. Jadi ada hijrah tertentu yang ketika itu tidak dilakukan karena kondisinya ada, ketika itu tidak dilaksanakan, maka yang tidak berhijrah itu berdosa, sehingga hukumnya wajib. Nah, hijrah secara bahasa, para ulama kemudian mendefinisikan khuruj min daril kufur ila daril Islam, keluar dari negeri kafir, wilayah kafir, menuju wilayah Islam atau negeri Islam. Nah, definisi ini diambil dari peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Mekah saat itu tidak diragukan lagi, kondisinya adalah darul kufur, negeri kafir. Bahkan Mekah itu dalam sejarah dikenal sebagai sentralnya kemusyrikan, pusat kemusyrikan. Tidak tanggung-tanggung ya, menurut sejarah itu ada 360 kurang lebih 360 berhala di sekitar Ka'bah, ya. Nah, itu kondisi realitas kehidupan di Mekah. Nabi berpindah dari sana menuju tempat yang namanya Yasrib, yang di kemudian hari berubah menjadi namanya menjadi Madinah, atau lengkapnya Madinatul Rasul. Madinatul Rasul. Ada juga yang namanya Madinatul Munawwarah, Madinah yang diberikan cahaya, diterangi dengan cahaya. Madinatul Rasul, kotanya Nabi. Dalam peristilahan atau penyebutan orang Arab itu biasa. Biasanya suatu tempat itu dinamai dengan atau dikaitkan dengan penguasanya. Kenapa Yasrib yang sebelumnya itu memang bukan tanah kelahiran Nabi, ya. Ketika Nabi berpindah ke Madinah, berubah namanya menjadi Madinatul Rasul. Nah, itu biasa di kalangan orang Arab menyebutkan suatu wilayah atau kota itu dengan nama pemimpinnya. Ya, kotanya Rasul, kotanya Rasulullah SAW. Ya. Penyebutannya juga sebenarnya mengisyaratkan bahwa Nabi di Madinah itu menjadi pemimpin. Ya. Nabi itu menjadi pemimpin. Hal itu bisa kita lihat juga dari sisi penyebutan. Misalnya Konstantinopel ketika itu, ya. Konstantinopel itu disebut sebagai Madinatu Hiraklah, kotanya Heraklius, ya. Ya. Jadi Istanbul itu disebut kotanya Heraklius.
Sekalipun bukan Heraklius yang mendirikan kota itu, tetapi ketika di zaman Nabi, ketika kata itu disebutkan, digunakan istilah itu, memang yang berkuasa saat itu adalah Heraklius di Istanbul ya. Jadi sahabat bertanya, kota mana yang dulu ditaklukkan? Roma, Drumia, Konstantinia ya. Jadi ini hebatnya sahabat ya. Pikiran mereka itu penaklukan wilayah, pengislaman wilayah, sampai-sampai dalam kondisi sulit di perang Khandaq itu ada sahabat bertanya, yang mana dulu ditaklukkan ini? Padahal pasukan besar ini sudah datang dari Mekah ya, hendak menghancurkan Madinah ketika itu dikepung. Kondisinya serba sulit. Sahabat sudah pada ketakutan. Sempat-sempatnya ada sahabat bertanya, ini yang mana lebih dulu ditaklukkan ya? Kota Roma, Drumia, Konstantinia. Roma atau Konstantinopel ya dulu ditaklukkan ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan Konstantinia tuftahu awalan. Yang pertama ditaklukkan itu Konstantinia. Yakni kata Nabi, Madinah itu Herakla, kotanya Heraklius. Jadi ini mengisyaratkan bahwa Nabi hijrah ke Madinah ya, dan sebelumnya bernama Yasrib namanya berubah menjadi Madinatul Rasul, bahwa Nabi ketika itu menjadi pemimpin di Madinah. Jadi tidak benar kalau ada orang yang mengatakan bahwa Nabi hijrah ke Madinah itu karena takut tindakan-tindakan keras orang kafir, takut ancaman pembunuhan kaum kafir Quraisy, takut gangguan-gangguan fisik yang mungkin dan sangat mungkin dilakukan oleh kafir Quraisy. Karena ketika itu pelindung Nabi sudah tidak ada, 2 orang ya. Pembela dan pelindung Nabi sudah tidak ada. Istri beliau Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, dan yang kedua Abu Talib, paman beliau. 2 orang ini sudah wafat sebelumnya. Jadi tidak benar ya. Jadi Nabi ke Madinah bukan seperti orang yang meninggalkan negaranya pergi ke negara lain minta suaka politik kepada penguasa di wilayah itu, tidak. Nabi tiba di Madinah bukan minta perlindungan, tapi justru memperoleh kekuasaan. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah fakta hijrahnya Nabi. Jadi Makkah ketika itu statusnya sebagai Darul Kufur. Yasrib yang kemudian berubah menjadi Madinah berubah statusnya menjadi Darul Islam. Dalam hadis itu disebut sebagai Darul Muhajirin ya, negeri tempat hijrah ya, orang-orang berhijrah. Nah, hijrah semacam ini dalam pandangan syara itu memang hukumnya nanti ada hukumnya, bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Bahkan ada kondisi yang orang itu tidak boleh hijrah, harus tetap di negerinya. Hukum hijrahnya menjadi haram atau makruh. Nah, terkait dengan hijrah itu sendiri, memang kalau kita kembali kepada nas syara, dalam hal ini kita harus hati-hati menggunakan kata hijrah itu. Karena ketika kata itu sudah memiliki makna syariat, makna yang dikehendaki oleh pemilik syariat, dengan mengucapkan atau dengan menggunakan kata itu dalam nas-nas syara, apakah dalam Al-Quran atau hadis, maka itu maknanya sesuai dengan keinginan dan yang dikehendaki oleh pemilik syariat. Kita tidak boleh lagi menafsirkannya kembali ke makna bahasa ya. Jadi kalau ada makna yang dimaksudkan oleh syariat, maka makna itulah yang harus kita pakai, bukan makna bahasa lagi ya. Jadi kalau makna bahasa sekedar berpindah itu hijrah. Saya duduk di sini, nanti pindah di sana, itu hijrah secara bahasa. Tapi itu secara syar'i tidak bisa seperti itu, karena tadi ya ulama telah mendefinisikan dari nas-nas syara itu, hijrah itu keluar dari Darul Kufur menuju Darul Islam. Dengan definisi seperti ini terkait dengan hijrah, maka tidak mungkin hijrah itu bisa dilakukan ketika Darul Islam tidak ada.
Karena dia harus berpindah dari darul kufur menuju darul Islam. Nah, terkait dengan istilah darul kufur, darul Islam, ulama juga sudah menjelaskan dalam kitab-kitab fikih. Ya. Sebagian besar ulama itu berpendapat mendefinisikan darul kufur itu adalah negeri yang di dalamnya tidak diterapkan hukum-hukum Allah dan keamanannya berada di tangan orang kafir. Sementara darul Islam atau negeri Islam, negara Islam itu adalah negara atau wilayah yang di situ diterapkan hukum-hukum Islam secara total. Semua bidang kehidupan diatur dengan syariat Islam dan keamanannya berada di tangan kaum muslimin. Dia tidak bergantung keamanannya kepada orang kafir atau negara kafir. Nah, fakta itu bisa dilihat. Di Mekah, Nabi tidak bisa menjamin keamanan kaum muslimin. Ketika keluarga Yasir itu dibantai, Sumayyah dibunuh, kemudian menyusul suaminya Yasir, ya. Hampir-hampir lagi menyusul anaknya Ammar, ya, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Nabi hanya bisa berkata, bersabarlah wahai keluarga Yasir, ya. Sabrun ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir karena tempatmu di surga. Nabi tidak bisa memberikan pembelaan. Keamanan itu tidak berada di tangan Nabi, tidak berada di tangan kaum muslimin. Ketika ada sahabat yang disiksa, ketika bahkan ada sahabat yang dibunuh, Nabi tidak bisa memberikan pembelaan. Nabi hanya mengatakan bersabarlah. Berarti keamanannya bukan di tangan Nabi, bukan di tangan para sahabat, tapi di tangan orang-orang kafir, di tangan kafir Quraisy. Nah, berbeda ketika Nabi di Madinah. Ketika Nabi di Madinah, jangankan ada kaum muslimin yang dibunuh, sekedar diganggu saja Nabi mengambil tindakan tegas. Jangan lagi dibunuh, sekedar diganggu saja itu Nabi mengambil tindakan tegas kepada orang yang melakukan itu. Jadi ada kasus, ada kejadian di zaman Nabi itu di pasar, ada pasar di Madinah yang di situ kebanyakan orang Yahudi. Ya, suatu ketika ada seorang muslimah hendak berbelanja di pasar itu, kemudian diusilin, ya. Jadi ada pemuda Yahudi itu berbuat usil, ya, mengaitkan itu kerudungnya, kain kerudungnya, sehingga ketika muslimah ini berdiri, bangun dari duduknya, tersingkap itu pakaiannya, kelihatan auratnya. Nah, ada seorang laki-laki muslim ketika itu melihat kejadian itu, kemudian memukuli orang Yahudi yang melakukan tadi. Akibatnya apa? Dia dikeroyok karena orang Yahudi banyak. Pemuda ini dikeroyok sampai meninggal. Ketika berita itu sampai kepada Nabi, Nabi SAW memberikan ultimatum. Jadi yang melakukan pelanggaran itu adalah Yahudi dari Bani Kainuqa. Jadi Yahudi Bani Kainuqa itu karena kasus itu diberi ultimatum, tetap tinggal di Madinah dengan konsekuensi akan menanggung sanksi yang sangat berat. Bisa jadi dibunuh. Atau kedua, keluar dari Madinah tanpa membawa apapun kecuali yang bisa dinaikkan di untanya. Itu saja yang boleh dibawa. Tidak boleh membawa lebih dari itu. Itu Nabi mengambil tindakan tegas. Karena apa? Karena kekuasaan di tangan Nabi. Keamanan kota Madinah berada di tangan kaum muslimin. Sehingga Nabi bisa melakukan tindakan apapun karena kekuasaan itu di tangan beliau dan persoalan keamanan itu betul-betul berada di tangan Nabi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hukum yang berlaku itu adalah hukum Islam secara totalitas. Jadi kalau ada negeri penduduknya mayoritas muslim tapi tidak berhukum dengan hukum syariat secara total,
dan keamanannya juga tidak berada di tangan kaum muslimin, berarti negara itu atau negeri itu adalah negeri apa? Negeri kufur ya, berdasarkan definisi ini. Bahkan ulama itu menambahkan, sekalipun mayoritas penduduknya muslim, sekalipun kebanyakan penduduknya muslim, darul kufur adalah negeri yang tidak diatur dengan syariat Islam dan keamanannya tidak berada di tangan kaum muslimin, sekalipun penduduknya mayoritas muslim. Nah, inilah berdasarkan definisi inilah makna hijrah yang tadi, keluar dari darul kufur menuju darul Islam, tidak bisa kita realisasikan hari ini. Kalau kita melihat fakta yang ada di dunia hari ini, di dunia Islam, tidak satupun negara atau wilayah di dunia ini yang menerapkan hukum Islam 100%, tidak ada. Dan ada juga negara yang dia mayoritas muslim, tapi keamanannya justru bergantung kepada negara barat. Ya. Keamanannya bergantung kepada negara barat. Dia tidak boleh punya senjata, tidak boleh membangun persenjataan ini dan itu dan seterusnya. Dan dia tunduk dengan syarat-syarat itu. Ya. Berarti keamanannya bukan berada di tangannya, tapi berada di tangan negara kafir. Nah, negeri semacam ini atau negara seperti ini disifati dengan darul kufur, negara kafir. Tapi yang perlu juga kita pahami, ketika status negara atau negeri itu bukan darul Islam, tidak berarti penduduknya kafir semua. Ya. Negaranya aja yang disifati negara kafir atau darul kufur. Ya. Fakta itu bisa kita lihat Mekah ketika Nabi sudah hijrah. Sebagian sahabat itu kan masih tinggal di Mekah. Ketika belum ditaklukkan Mekah, sebagian kaum muslimin itu masih ada yang tinggal di Mekah. Nah, dan tidak diragukan lagi Mekah ketika belum ditaklukkan itu adalah darul kufur. Mekah itu darul kufur. Ya. Tidak berarti orang Islam yang ada tinggal di Mekah dia otomatis kafir juga, kan seperti itu analoginya. Ya. Begitupun sebaliknya di Madinah yang disebut negara Islam, tidak berarti semua penduduknya muslim. Faktanya Madinah ketika itu ada Yahudi, ada Nasrani, ada penyembah berhala. Jadi tidak semuanya muslim di Madinah. Tapi negaranya disebut negara Islam. Negerinya disebut negeri Islam, negara Islam. Nah, inilah yang menjadi persoalan hari ini ketika kita berbicara tentang hijrah dengan makna syar'i itu, maka ini tidak bisa kita realisasikan. Kita tidak bisa realisasikan. Padahal hukum hijrah itu ada, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada yang statusnya wajib. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mencermati dalil-dalil yang ada, yang di situ ada memuat kata hijrah, hajara dan seterusnya, itu ternyata memang ada dua. Ada yang tetap menggunakan makna bahasa, ada yang tetap menggunakan atau dimaknai secara bahasa. Di antaranya misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Kata Nabi SAW, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi orang yang berhijrah, kata Nabi dalam hadis ini, adalah orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Berdasarkan hadis ini, kalau kita sudah meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, berarti kita orang yang disebut orang berhijrah berdasarkan hadis ini. Nah, hadis ini mengambil makna bahasa, ya, meninggalkan suatu keadaan menuju keadaan lain, ya. Meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan, ya. Jadi ini makna bahasa.
Tetapi makna syar'i itu ketika kita menyebut kata hijrah, maka mestinya harus diperjelas. Kalau yang kita maksudkan makna bahasa, maka harus diperjelas. Oh, ini hijrah yang secara bahasa meninggalkan kemaksiatan. Ya. Inilah yang banyak dipakai sekarang dan populer. Sedikit-sedikit hijrah. Kalau sudah hapus tato, sudah hijrah. Kalau sudah pakai kerudung, sudah hijrah. Ada artis hijrah. Tidak tahu hijrah kemana. Faktanya artis itu sudah meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai syariat. Dia sudah menutup aurat secara sempurna dan lain sebagainya. Itu tidak salah kalau kita kembali ke hadis tadi. Tetapi ini yang harus diperjelas. Karena begini, terkait dengan penggunaan istilah dalam ajaran agama kita, istilah syar'i itu harus lebih dikuatkan daripada makna bahasa. Makna istilah makna syar'i itu harus dikuatkan, harus lebih ditekankan daripada makna bahasa. Karena ini masalah hukum. Ketika Allah memerintahkan hijrah, maka yang dimaksud itu adalah hijrah dari darul kufur menuju darul Islam, bukan yang tadi ya. Bukan yang tadi. Ya. Ini hati-hati juga masalah istilah ini. Ya. Kita ambil contoh misalnya kata salat. Kata salat dalam bahasa Arab itu artinya apa? Berdoa. Ya. Kemudian ada perintah dalam Al-Quran, aqimus salah, dirikanlah salat. Ya. Tidak bisa diambil makna bahasanya, berdoa. Ya. Kenapa tidak salat? Saya sudah salat tadi. Kapan? Tadi waktu saya angkat tangan, baca doa itu salat. Ya memang secara bahasa betul. Tapi makna syar'i bukan seperti itu. Makna syar'i salat, kata salat itu adalah ya, perbuatan yang didahului dengan niat, terus dilanjutkan dengan takbiratul ihram, dengan ucapan dan amal tertentu yang diakhiri dengan salam. Itu makna syar'i dari kata salat, bukan lagi berdoa. Memang dalam bahasa Arab arti salat itu berdoa. Ya. Jadi kalau belum melakukan itu berarti dia belum menunaikan perintah tadi, masih wajib. Ya. Begitu juga lah kata hijrah. Kata jihad juga sekarang banyak dilarikan ke makna bahasa, bersungguh-sungguh. Ya. Bersungguh-sungguh mencari rezeki yang halal, harta yang halal, itu hijrah. Apa itu? Itu jihad. Ya. Menuntut ilmu itu jihad. Ya. Padahal jihad dalam makna syar'i itu adalah berperang melawan orang kafir dalam rangka meninggikan kalimat Allah, dalam rangka membela Islam. Itu makna jihad menurut istilah syar'i. Maka makna itulah yang harus kita pakai. Ya. Diajak jihad, dia mengatakan saya setiap hari berjihad. Mana jihadnya? Ya, saya mencari nafkah dengan halal. Nah, itu jihad. Nah, itu tidak benar ya, penggunaan istilah syar'i seperti itu ya. Jadi ini harus kita hati-hati. Makanya ketika kita menyebut kata hijrah, maka memang ini harus hati-hati. Harus ada penjelasan lebih jauh. Kalau yang kita maksudkan memang makna bahasa, ya kita jelaskan. Yang saya maksudkan, saya sudah hijrah ini ya. Karena itu yang menentukan nanti apakah kewajiban itu atau perintah itu sudah tertunaikan sehingga kewajiban itu menjadi gugur atau belum, sehingga masih harus ditunaikan. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan penjelasan tadi, hijrah dalam makna syar'i itu tidak mungkin bisa kita lakukan karena tidak ada darul Islam hari ini. Semuanya darul kufur ya, berdasarkan dua kriteria tadi. Salah satu dari dua kriteria saja tidak terpenuhi, maka negeri itu terkategori darul kufur, bukan darul Islam, sekalipun mayoritas penduduknya muslim. Persoalannya tidak ada negara yang memenuhi dua kriteria ini. Tidak ada. Tidak ada negara satupun di dunia hari ini yang memenuhi dua kriteria itu tadi. Menerapkan syariat Islam secara kafah, mengatur seluruh aspek kehidupannya dengan syariat Islam, dan keamanannya di tangan kaum muslim. Tidak ada.
maka hijrah dalam makna syar'i ini tidak bisa kita tunaikan. Meskipun demikian tidak berarti kita tidak melakukan apa-apa. Kita masih harus melakukan hijrah dalam bentuk yang lain ya, tadi. Hijrah secara bahasa, hijrah secara individual. Kita bagaimana mengatur kehidupan kita, pribadi kita untuk lebih baik lagi, lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, syukur-syukur kalau bukan hanya haram yang ditinggalkan, tapi sudah meninggalkan yang makruh juga. Ya. Begitupun terkait dengan perintah. Ya. Syukur-syukur kalau bukan hanya yang wajib-wajib saja yang dikerja, tapi yang sunnah juga dikerjakan, diamalkan. Itulah yang harus kita lakukan sebagai individu muslim. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dan sangat mendesak hari ini adalah bagaimana kita berhijrah sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah masyarakat di negeri Islam, di mana ketika kehidupan kita ini tidak diatur dengan Islam. Ya. Kalau kita mengambil contoh Indonesia, diakui atau tidak, kehidupan kita hari ini diatur oleh sistem sekuler. Ya. Sekuler itu memisahkan agama dari kehidupan. Ya. Jadi dalam ajaran sekuler, dalam doktrin sekuler, silahkan Anda beragama, silahkan Anda menyembah Tuhan, silahkan. Tapi terkait mengatur kehidupan masyarakat, kehidupan publik, kehidupan negara, itu tidak boleh diatur dengan ajaran agama, terutama Islam. Itulah makna arti sekuler. Nah, kita lihat Indonesia, apakah seperti itu? Ya. Ketika di tengah-tengah masyarakat itu ada perjuangan untuk mendakwahkan Islam secara kafah atau tegaknya syariat, ada di antara umat ini mengatakan, kenapa lagi memperjuangkan syariat? Nah, kita ini sudah mengamalkan syariat. Ya. Kenapa harus lagi memperjuangkan syariat secara kafah? Sekarang kita leluasa, bisa ki salat, bisa ki haji, bersedekah. Ya, untuk apa lagi? Ya. Nah, ini seperti itulah sekuler. Yang sifatnya individual, pribadi, diatur dengan Islam. Tapi yang berkaitan dengan kemasyarakatan, kenegaraan, kehidupan publik, itu tidak boleh diatur dengan Islam. Nah, sehingga fakta kehidupan kita di negeri ini, kita berada di bawah sistem sekuler, bukan sistem Islam. Nah, sistem itu sendiri memang merupakan bagian terpenting dari ajaran agama. Jadi aturan kehidupan itu bagian terpenting dari ajaran Islam. Jadi Islam itu tidak seperti agama lain yang dia hanya urusan manusia dengan Tuhannya. Ya, hubungan sesama manusia, kehidupan masyarakat tidak diatur dengan ajaran agama. Islam tidak seperti itu. Islam itu ajaran yang sempurna. Bahkan ada ulama itu yang mencoba menghitung persentase. Beliau mengatakan sebenarnya hukum-hukum yang terkait dengan individual itu hanya 5% dari syariat Islam. 95%-nya itu mengatur kehidupan publik, hubungan antar manusia, ya, yang terkait dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, ya, politik luar negeri, pertahanan, semuanya itu diatur oleh Islam. Sanksi pidana, ya, dan persentasenya 95%. Jadi beliau mengatakan, melanjutkan, jangan terlalu puas kalau kita sudah salat, karena itu baru 5% sebenarnya. Sudah salat, sudah haji, itu baru 5%, kata beliau. 95% lain belum diterapkan. Nah, sementara dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berislam secara kafah. Surah Al-Baqarah 208. Bahkan di ayat 85 dari surah Al-Baqarah itu ada ancaman bagi orang yang memilah-milah hukum-hukum Islam, memilah-milah isi Alkitab. Mereka akan ditimpa kehinaan
di dunia dan juga azab, diancam dengan azab yang pedih di akhirat. Begitu juga di ayat yang lain ada penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengambil, mencari agama, mencari aturan hidup selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, amalnya sia-sia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Tidak ada kerugian yang lebih besar daripada kerugian di akhirat. Para ulama menjelaskan kerugian yang terbesar itu adalah kerugian di akhirat, karena tidak bisa diperbaiki. Kerugian di akhirat itu maknanya neraka. Dan itu luar biasa. Azab neraka itu luar biasa pedihnya. Oleh karena itu, ketika kita menyadari kehidupan kita hari ini berada di bawah tatanan sistem sekuler, maka sudah seharusnya kita berhijrah dari sistem ini. Harus ada upaya perjuangan bersama dari umat ini untuk mencampakkan sistem sekuler itu dan beralih kepada sistem Islam, syariat Islam. Dan di negeri kita, alhamdulillah, sudah ada banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh umat, komponen umat Islam ini untuk menuju ke sana. Dulu ada KPPSI ya di Sulawesi Selatan ya, Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam, berubah jadi KPSI, persiapannya dihilangkan, Komite Penerapan Syariat Islam, sebelumnya KPPSI. Tapi sampai sekarang tidak jelas lagi arahnya. Ya seolah-olah hilang. Yang pasti kita tidak boleh mundur dari upaya itu. Kita sebagai umat Islam harus terus berikhtiar untuk tegaknya syariat Islam di negeri ini. Hijrah seperti inilah yang paling mendesak kita lakukan sekarang. Mau hijrah dengan makna syari belum bisa, tidak ada Darul Islam, maka inilah yang harus kita lakukan dan harus kita upayakan secara sungguh-sungguh. Dan upaya ini memang membutuhkan keterlibatan dan kontribusi dari seluruh komponen umat. Karena kalau kita bicara status hukum, ini kan sifatnya fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, selama fardu itu belum ditunaikan, semuanya kan masih berdosa. Kan seperti itu dalam ajaran agama kita. Sebuah hukum yang sifatnya fardu kifayah, kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam secara kolektif, ketika itu belum tertunaikan, maka statusnya umat Islam masih berdosa, belum gugur kewajiban itu. Dan ini semua menjadi tanggung jawab kita, bukan hanya tanggung jawabnya ormas Islam, bukan hanya tanggung jawabnya para mubalik, para ulama, kiai, tetapi kita semua bertanggung jawab, kita semua berkewajiban untuk itu. Olehnya itu, dalam momentum pergantian tahun Hijriah ini, momentum hijrahnya Nabi, sudah seharusnya kita mengambil pelajaran bahwa semangat hijrah itu tidak boleh luput dari diri kita. Kita harus selalu berupaya menunaikan kewajiban syar'i ini. Hijrah individu tidak bisa tidak, harus kita lakukan. Kita harus berupaya sungguh-sungguh untuk lebih baik lagi, lebih taat lagi dari waktu ke waktu. Nah, hijrah secara kolektif yang paling memungkinkan dan yang harus kita lakukan hari ini adalah bagaimana kita berjuang secara bersama-sama mengubah sistem kehidupan kita hari ini yang sekularistik menuju sistem hukum Islam, yakni syariat Islam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang bisa kita buka sesi diskusi sebelum kita tutup ya. Paling tidak masih ada waktu bertanya satu pertanyaan ya. Silakan. Jam berapa Isa? Jam? Oh iya, masih ada waktu. Ya, silakan. Silakan.
Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan artinya sudah paham, tinggal dilaksanakan saja ya. Jadi ini semangat hijrah itu harus tetap terpatri dalam diri kita. Kita tidak boleh berhenti berpikir dan berikhtiar untuk tegaknya syariat Islam ini, melepaskan diri kehidupan kita dari sistem sekuler. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kita dalam upaya kita mengubah sistem kehidupan kita dari sistem sekuler menuju sistem Islam. Baik, karena waktu juga kita cukupkan, kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.